Selamat datang teman-teman semua ya. Kembali lagi bersama aku Maki di Kusumaki Channel. Kali ini kita kembali melanjutkan, bukan kembali ya. Maksudnya kita bukan melanjutkannya, kita ke channel Informaki lagi. Konten Informaki lagi. Jadi aku akan jadwalin, jadi Informaki itu setiap hari apa, dan nanti ada konten-konten yang lainnya itu aku jadwalin dulu gitu. Nah, jadi Informaki ini kan informasi dari Kusumaki, dari aku. Jadi ini tentang apa yang ada di dunia ini, itu menurut pandanganku gitu ya. Jadi bisa tentang agama, bisa tentang apapun di dunia inilah kita akan bahas. Nanti kalau ada isu-isu yang lagi beredar atau apanya, kita bisa bahas juga di sini. Dan di sini aku ingin membahas satu hal ya, yang mungkin banyak ditanyain oleh teman-temanku juga gitu. Jadi beberapa temanku itu, termasuk aku dulu ya, itu adalah orang yang introvert parah. Jadi di sini pembahasannya itu kita akan membahas tentang apa itu introvert dan bagaimana aku bisa ini ya, merubah diri dari introvert tuh ke mungkin bisa ekstrovert atau mengatasi keintrovertanku, itulah intinya kayak gitu. Oke. Kita akan bahas introvert itu apa ya menurutku ya. Jadi introvert tuh kalau menurutku itu sebenarnya adalah sifat atau mental dari seseorang. Oke, sifat atau mental yang terbentuk karena suatu trauma. Bukan hanya trauma, mungkin kebiasaan dari kecil gitu. Oke, jadi sifat ini nih atau mental ini terjadi karena sesuatu hal yang pernah kita rasakan atau kita lalui di masa kecil, baik itu dari keluarga, baik itu dari sekolah, lingkungan lah kayak gitu. Contoh, aku karena aku pernah mengalami itu, jadi aku bisa ngomong gitu. Jadi gimana sih introvert nih yang harusnya kita perhatikan ya. Ini mungkin jadi edukasi untuk orang tua juga ya, nanti kalau punya anak harus gimana. Oke. Mungkin aku akan, ini agak panjang juga ceritanya. Jadi aku itu dulu terlahir berbeda dari keluargaku pada umumnya, terutama dari kakak-kakakku gitu, sepupuku juga. Jadi aku itu terlahir dengan kulit yang gelap, atau bisa dibilang iya nggak hitam sih, cuman kulit yang gelap, berbeda dari keluargaku gitu. Jadi mungkin bisa dibilang emakku putih, ayahku lumayan putih, dan abangku, kakakku, keduanya putih semuanya. Mungkin aku bisa tampilin aja lah, ini fotoku dulu, sama kakak-kakakku nih, tas tuh. Dan aku paling beda di situ. Di situ aku mulai merasa minder ya, karena mungkin banyak ejekan ya, mungkin bercanda dulu ya, tapi karena kita itu masih kecil, karena aku itu masih kecil, jadi ejekan dan bercandaan itu benar-benar mempengaruhi mentalku. Jadi aku itu dulu cuma berteman sama 1-2 orang aja gitu, walaupun kadang aku mencoba untuk berbaur sama yang lain tuh enggak berjalan dengan baik lah gitu. Ujungnya aku main sama 1 orang ini atau 2 orang ini gitu terus. Dan aku itu punya mental yang jadinya itu tertahan gitu guys. Jadi ketika aku mencoba bergaul dengan orang-orang ramai yang pergaulannya mungkin lebih ekstrim daripada aku yang mungkin di rumah aja atau bermain dengan temanku satu ini. Jadi ketika ada perdebatan, aku itu bisa cepat tersinggung gitu. Jadi kayak
aku nggak nyaman dengan pergaulan seperti itu. Jadi kayak aku nggak nyaman. Ketika kita itu udah nggak nyaman, jadi kayak pingin memberontak. Jadi ketika ada pemicunya ya namanya anak kecil, mungkin ada yang jahil atau apa, jadinya berantem kayak gitu. Makanya aku sering berantem dulu gara-gara itu sebenarnya, karena aku merasa kayak wah, aku tuh nggak inilah. Itu pertama. Jadi kedua, kedua karena sering diejek atau apa itu, mungkin kok kamu berbeda sama keluargamu, kamu anak ini ya, kamu anak pungut ya, atau segala macam ya, mungkin bercanda waktu itu. Dan beberapa kali aku pernah kesinggung gitu-gitu. Dan mungkin sebenarnya aku itu orangnya terlahir ekstrovert ya, mungkin ekstrovert. Aku tuh punya darah yang menggebu-gebu dalam diriku itu, sehingga ketika ada satu hal pemicu, aku bisa langsung bam kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi tapi karena aku itu udah kena mental, kayak dulu itu aku ya bilang nggak menarik untuk dilihat gitu loh. Jadi aku down, minder, dan setiap ada pelajaran atau segala macamnya aku nggak berani menunjukkan diriku itu ke depan gitu. Jadi aku terlalu ke belakang terus gitu. Itu benar-benar mengganggu jalan aku menuju untuk apa yang aku mau gitu. Jadi apa yang aku mau itu selalu terbatas karena introvertku itu. Jadi kayak aku itu jadi nggak berani menunjukkan diriku kalau aku bisa, dan aku nggak bisa bergaul dengan baik gitu. Mungkin beberapa orang ada yang tersinggung juga karena tingkah lakuku yang mungkin nggak asik gitu mungkin. Nah, SD aku seperti itu, kemudian SMP, SMA begitu juga. Jadi aku kayak orang yang bener-bener bisa dibilang kalau aku udah nyaman sama seseorang itu baru aku bisa terbuka gitu, baru aku bisa bercanda segala macamnya. Dan waktu itu aku pun sekolah di ibaratnya madrasah lah ya. Jadi madrasah itu nggak terlalu ramai pergaulannya, dan itu aku bergaul dengan orang-orang tertentu gitu. Jadi mungkin aku nyaman lah waktu di madrasah itu, kayak gitu. SMP SMA aku di madrasah, dan di situ pun sama seperti biasa, aku kayak nggak bisa menunjukkan kalau aku tuh bisa kayak tertahan terus gitu. Jadi aku nggak percaya diri sama diriku. Bahkan aku suka sama seseorang itu nggak bisa, bener-bener nggak pernah untuk menunjukkan kalau aku suka sama mereka itu, karena aku bener-bener nggak pede. Saking nggak pedenya gitu, aku bener-bener nggak bisa menyampaikan apa yang aku rasakan gitu guys. Oke. Sampailah kuliah gitu ya. Sampai kuliah tetap sama. Jadi apalagi kuliah itu diharuskan kita untuk berinteraksi dengan baik ya. Apalagi kan ada ibaratnya presentasi depan kelas gitu-gitu tuh kayak bener-bener aku tuh grogi parah. Aku nggak bisa menunjukkan kalau aku mau menjawab itu, lidahku itu kaku, dan karena aku itu nggak pede, jadi kayak apa yang aku pikirkan itu nggak sesuai dengan apa yang aku tahu gitu. Jadi kayak yang aku tahu itu langsung ketahan gitu, bener-bener introvert tuh bener-bener menghalangiku tuh untuk misal nih aku harus ketemu dosen ini, aku harus ketemu dosen itu, dan aku mengurungkan niatku karena aku itu kayak nggak berani gitu, atau nggak siap. Mungkin bisa dibilang introvert tuh sifat malas ya. Mungkin ya, introvert tuh bisa dibilang tuh sifat atau mental malas untuk bertemu orang lain gitu. Bener, kayak malas lah itu nanti ini. Bener-bener hal yang terjadi karena nggak pede gitu. Kayak percuma lah aku ini nanti, mungkin ya gini juga. Kayak skeptis ya namanya, atau kayaknya skeptis untuk satu hal yang sedang kita lakukan gitu. Kayaknya nggak berhasil deh, dan ujung-ujungnya nggak berhasil. Jadi sampai akhirnya
kita akan masuk bagaimana aku bisa keluar dari zona introvertku itu. Dan ini mungkin cerita yang ceritanya ini sedikit konyol, tapi ini benar-benar real terjadi dalam hidupku. Aku tuh suka nonton, jadi aku tuh suka nonton film, anime, segala macamnya. Jadi aku tuh selalu nyari kaset gitu ya, bisa dibilang kaset ya. Zaman dulu itu kasetnya ya kaset bajakan lah ya. Jadi di pasar, di toko-toko kaset kan dulu rame banget tuh DVD. Jadi apalagi di kota aku kuliah ya. Jadi aku itu bener-bener tiap hiburanku kan dulu internet tuh dulu nggak serami sekarang lah ya. Internet tuh dulu nggak serami sekarang. Jadi internet tuh sekedar aja lah. Dan akhirnya di situ aku menemukan lagi-lagi ini ceritanya aku lagi nyari kaset lah ya. Lagi nyari kaset, tiba-tiba aku melihat girl band waktu itu. Pertama kalinya dalam hidupku aku itu ngelihat girl band lah. Dan itu dulu namanya adalah SNSD atau Girl Generation. Kalian pasti tahu semua lah ya. Di situ aku beli, wih, kok bisa ya? Kok cantik-cantik semua orangnya ya? Terus gimana caranya nih? Terus aku lihat, aku kira mereka Jepang gitu kan. Ini pasti Jepang nih. Terus aku putar lah di laptop gitu kan. Jadi kayak cantik-cantik semua gitu kan. Jadi aku itu kayak bener-bener terpesona, terkagum-kagum sama visual mereka lah waktu itu. Dan langsung punya angan-angan ingin punya pasangan kayak gitulah. Pengen punya pasangan. Wah, kapan ya aku bisa punya pasangan kayak gini-gini. Dan itu mulai ada keinginan pertama, guys. Keinginan untuk sesuatu hal yang gimana ya gitu. Gimana biar aku bisa dapat pacar yang kayak gitu. Itu pertama. Kemudian beberapa hari selanjutnya aku kembali ke toko kaset dan aku menemukan boy band. Wih, apa nih gitu kan. Dan boy bandnya tentu saja zaman itu Super Junior. Oke, Super Junior tuh keren banget waktu itu. Akhirnya aku belilah. Wah, aku setel dulu. Wah, lagunya keren banget semuanya. Dan di situ aku mulai terpacu untuk gimana ya aku bisa style gitu kayak mereka gitu ya. Jadi wah, ini keren banget ini, apalagi Hicul, Lituk dan segala macam lah gitu. Dan aku benar-benar pingin jadi kayak mereka. Yang pertama terpikir dalam otakku ya, pertama aku harus tentu saja mutikan kulit ya. Gimana ya cara mutihin kulit? Waktu itu aku benar-benar berpikir kayak tanya sana sini, gimana ya cara mutihin kulit? Karena dulu cuma ada Facebook ya. Karena Google pun informasinya pun masih terbatas dulu ya. Kemudian aku cari cara lah. Aku cari lotion pemutih lah dulu. Aku pakai lotion pemutih. Kemudian aku beli pencuci muka. Ya dulu jerawatku parah. Dulu jerawatku juga parah banget. Jerawatku parah. Dan gimana aku bisa ngilangin jerawat, gimana aku bisa mencerahkan kulit lah waktu itu. Aku pakai sabun ini, sabun itu. Aku pakai lotion pemutih segala macamnya. Dan itu rutin tiap hari aku pakai. Kayak gitulah pokoknya, aku rutin aku pakai. Terus dulu kan hidungku nih nggak mancung ya dulu ya, sekarang pun nggak mancung, cuman lebih slim lah gitu daripada hidungku zaman dulu ya. Aku kemudian gimana ya caranya biar aku bisa ngeslimin hidungku agak hidung jambu gitu kan, agak lebar ya. Jadi aku bener-bener gimana ya biar bisa agak slim gitu. Kemudian aku pesan alat dulu semuanya di Facebook, guys. Pesan apapun dulu di Facebook. Dan akhirnya aku pakai pesan alat itu. Kemudian ada alat pemancung hidung itu kayak dijepit-jepit gitu, itu kayak treatment itu aku lakuin tiap hari selama 2 tahun kalau nggak salah ya. Dan selama 2 tahun itu mulailah berbeda kulitku, atau setahun lupa gue ya.
itu mulai jerawatku mulai hilang gitu-gitu, terus eh, kulitku udah mulai cerah gitu-gitu, jadi kayak perlahan. Nah, ketika aku udah mulai berubah gitu, jadi kayak ada perasaan percaya diriku meningkat gitu kan. Jadi kayak percaya diriku tuh meningkat gitu, dan itu aku mulai deh aku harus bergaul lah gitu. Aku pengen bergaul waktu itu karena aku merasa diriku udah lebih baik dari yang sebelumnya. Aku mulai ini deh, percaya diri ketemu orang. Aku mulai berbaur ngobrol sampai waktu itu ada perlombaan cosplay, dan aku waktu itu bener-bener nggak tahu cosplay itu apa. Aku searching gitu kan, cosplay ini apa sih? Oh, jadi kita itu nih. Nah, aku dulu pingin banget jadi karakter-karakter di dalam anime gitulah ya. Dan kebetulan cosplay ini adalah tempat yang kayak gitu, menyalurkan keinginan kita untuk jadi karakter dalam anime itu. Sampai waktu itu aku nonton Death Note ya. Tentu saja waktu itu Death Note lagi ramai banget, dan orang-orang pada suka karakter L dari Death Note. Dan aku waktu itu nggak pakai wig, aku nggak kenal namanya wig, dan aku waktu itu mulailah smoothing rambut. Jadi rambutku itu dulu ngembang gitu guys, jadi nggak kayak gini. Jadi rambutku tuh ngembang kayak Jackie Chan lah gitu, terus agak menggelombang gitu aja, terus aku smoothing gitu kan biar lurus, terus aku styling gimana ya agak biar mirip-mirip sama L gitulah. Akhirnya aku daftar lomba, cuma iseng aja gitu coswalk, dan dulu nggak ada cosplay ya, dulu semuanya emang cosplay gitu, nampil gitu, nggak ada. Oke, dan aku waktu itu bener-bener nggak tahu yang namanya make up, jadi aku budak yang putih banget, terus pakai celak udah gitu doang, dan pakai baju putih, celana biru. Mungkin kalau masih ada fotonya ini aku tampilin juga. Dan aku nampil waktu itu, jurinya orang Jepang, namanya Ai Sensei waktu itu. Dan ya, aku bener-bener di panggung itu nggak tahu kenapa tiba-tiba aku itu merasa bener-bener aku itu sebagai L. Bener-bener aku itu langsung kayak aku ya berjalan kayak L gitu kan, terus bang bang bang, dan orang teriak semua karena pembawaan karakter, aura yang aku bawa ini tuh bener-bener sesuai dengan animenya atau film live actionnya waktu itu ya. Dan disitulah aku mulai bisa kayak gini ya, akhirnya aku bisa kayak gini gitu, kayak bangga gitu, disorain orang, tepuk tangan, itu aku bangga banget. Terus aku nggak mengharap menang waktu itu, kayak bodo amat lah menang, yang penting aku udah nampil. Dan tahu apa, aku juara 1, dan aku bener-bener langsung itu pertama kali aku kayak mendapatkan piala, terus dapat hadiah, tepuk tangan dari orang, terus aku pertama kali ketemu orang Jepang. Nggak pernah aku pikirkan selama hidupku. Dan di situ aku mulai bisa loh ternyata aku kayak gini guys, ternyata aku bisa loh dapat apresiasi seperti ini. Nah, mulai di situlah guys aku kenal komunitas yang namanya Raven di Padang ya. Oh ya, BTW aku di Padang waktu itu, jadi aku temu komunitas yang mau menaungiku gitu, ayo gabunglah ke sini. Kebetulan aku nggak tahu mau kemana, akhirnya aku gabung ke sana. Di sana orangnya bener-bener asik banget. Raven tuh bener-bener orang yang asik. Oke, di situ aku mulai berbaur, mulai banyak teman. Aku di kerumunan itu mulai nyaman. Aku bisa speak up kemana-mana, kayak apa yang aku rasain aku bisa ngomong, aku pingin ini. Dan di situ aku bener-bener akhirnya kayak aku pingin ketemu mereka lagi, aku pingin kesana kesini, ngumpul rame-rame. Di situ mulai perasaan introvertku tuh mulai hilang perlahan. Oke, jadi aku simpulkan yang pertama, apa itu introvert menurutku? Introvertku itu adalah rasa malas, mental malas diri manusia untuk bertemu
orang gitu, untuk bertemu orang ya sebenarnya ya. Karena introvert tuh kalau sendirian tuh tenang gitu. Jadi kalau mau ketemu orang malas banget lah, rame-rame malas banget lah itu. Jadi sebenarnya tuh rasa malas ya. Dan mental kita tuh nggak kuat gitu. Karena apa? Karena tidak percaya diri pertama. Kita nggak percaya diri kita bisa ini, kita bisa itu. Karena apa? Karena sesuatu hal yang pernah kita lalui di masa kecil. Mungkin nanti kita bahas juga lah ya. Karena nanti kalau aku bahas terlalu panjang, nanti ada juga orang yang ekstrovert jadi introvert itu ada, nanti kita bahas di video yang lain. Tapi intinya tuh karena apa, perilaku lingkungan sekitar terhadap kita itu mempengaruhi kita banget gitu. Yang dulunya aku bisa dibilang nggak menarik, hitam, dan aku tuh benar-benar merasa down gitu, merasa setiap dikucilkan tuh aku benar-benar merasa hancur, down parah. Akhirnya itulah yang jadinya ketika kita udah beranjak dewasa itu benar-benar mengganggu. Sifat introvert tuh benar-benar mengganggu, apa ya ibaratnya bisa mengganggu kita banget lah. Dan gimana caranya terlepas dari introvert itu? Yang pertama, kamu harus punya motivasi. Kita harus punya motivasi, dan motivasiku itu aku pengen berubah menjadi yang lebih menarik orang dilihat gitu. Walaupun aku nggak ganteng ya, cuman minimal orang melihat kita tuh, minimal kita sendiri ngelihat kita di cermin itu kayak nggak males gitu, ngerti kan? Dulu aku ngeliat cermin, anjir lah jerawat kayak gini hitam, siapa yang mau sama aku? Jadi kayak ngelihat cermin aja males. Dan ketika aku udah mulai mencoba merubah diri, ketika aku melihat cermin, wah lumayan lah ya, walaupun nggak ganteng tapi lumayan lah gitu. Dan akhirnya aku mulai di situ guys. Kita harus cari motivasi gitu. Aku pingin punya pacar yang kayak anggota girl band, dan pingin ganteng atau keren kayak anggota boy band kayak gitu. Itu motivasi pertama aku ya. Dan kemudian aku gimana caranya? Ya udah, aku harus merubah kekurangan dalam diri kita. Kita harus menutupi kekurangan dari diri kita sendiri gitu guys. Misalnya aku yang kulitku kayak gini, aku mencoba untuk upgrade, jerawatku banyak, aku hilangkan. Gimana caranya kayak gitu? Gitulah guys ya. Nanti aku akan bahas juga, orang banyak nanya gimana sih awet muda umurku segini kok masih kayak anak SMP, masih kayak anak SMA. Nanti aku bahas juga. Oke. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Nanti kalau punya anak, perhatikan anak itu baik-baik. Oke, jangan pernah menjatuhkan mental anak gitu. Seperti apapun bentuk dia, support kayak gitu guys. Jangan pernah dikucilkan, jangan pernah diejek-ejek sampai fisik segala macam. Itu akan benar-benar mengganggu mental anak. Bener guys. Oke. Sampai sini dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat ya. Karena kita nanti bakal bahas-bahas sesuatu yang ya apapun itulah, dan sifatnya itu informasi ya. Oke. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa ya dikit-dikit lah sampai ya, biar aku biar lebih semangat lah gitu untuk membuat konten ke depannya. Oke, aku akan jadwalin informasi itu kalau nggak Rabu Kamis, nanti hari Sabtu atau Minggu itu cover lagu, hari Senin atau Selasa itu memaki itu jadi kita reaction, aku reaction video-video lucu lah dari Instagram atau TikTok. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching and see you again di informasi selanjutnya. Bye bye.